Hai Glips, oke, ketemu lagi nih untuk di episode setelah yang kemarin nih yang ngomongin generasi ya kok ya. Generasi. Iya. Oke, selamat datang di Tech Talk, talking about teknologi. Ya bersama saya lagi, saya apa gue nih? Bersama gue lagi Putra dan Gua Bobby. oke, Om Bob. Om Bob. Yang lain pada manggil Om Bob. Om Bob. Oke. Iya. Kemarin tuh kita episode sebelumnya kita ngomong dari generasi sama ekspektasi soal sukses lah ya. Iya. Kan kemarin udah cerita kalau sebenarnya resep sukses itu complicated ya. Kita juga bukan orang paling sukses ya. Ngomong rahasia sukses gimana juga. Tapi kan pasti ya orang yang ngomongin orang soal sukses apa sih ya yang maksudnya yang di kuasa kita gitu loh. Kalau yang keberuntungan, kapan lu lahir, di zaman kapan. Atau misalnya bisnis lu jalan bagus, kerjaan lu bagus. Karena kebetulan keberuntungan lu kompetitornya gak banyak. Itu kan di luar kuasa kita ya. Kalau masalah keberuntungan Ya, gitu. tapi yang di dalam yang masalah yang kita bisa in control nih. Menurut gua soal hal-hal yang seperti soal ketekunan, soal learning process gitu ya. Dan kebetulan kan gue juga trainer nih. Ya, jadi gua salah satu research pribadi nih ya. Jadi ada banyak pendapat research pribadi nih. Eksperimen sama anak-anak ya. Dan research beberapa buku deh. Nanti mungkin bisa gue ceritain buku-bukunya. Ya, soal learning ya, soal kemampuan orang belajar, proses orang belajar tuh gimana sih? Ya, setidaknya ini bukan rahasia sukses. Sekali lagi saya juga nggak mau overly marketing. Tapi ini rahasia cerita resep saya. Gimana sih proses orang belajar learning tuh seperti apa gitu. Lebih ke learning. Lebih basic banget ini kok. Lebih basic soal learning gimana sih? Soal learning gimana sih kalaupun kalian ikut bootcamp sama saya mempertinggi probabilitas untuk berhasil lah ya. Kita bisa bilang untuk menambah keberhasilan gitu ya. Ini juga nih yang sebenarnya mau gua cerita kritik mungkin ya ke banyak trainer IT gitu yang ada mungkin di company lain atau apa gitu. Karena sebenarnya bentuk ngajar tuh banyak. Ngajar tuh banyak ya. Orang ada bahasanya tutoring, ada educating, ada lecturing dan beda-beda ya. Mungkin kalau kita ngomong ya, beda-bedanya apa sih? Menurut saya kebanyakan sekarang para trainer di bidang developer ya, di bidang web developer, mobile developer ya. Kebanyakan mereka melakukan yang namanya tutoring. Oh, buat tutoring mereka nggak salah. Ilmu mereka bagus. Tutoring apa sih tutoring? Tutoring tuh buat gue tuh, lu ngajarin sesuatu, tapi lu ngajarin doang hal ini. Gimana cara melakukan ini, kontennya gini. Tutoring itu sebenarnya bahkan pengajar sama yang belajar tuh nggak perlu ketemu interaksi langsung. Makanya ada yang namanya video tutorial, e-learning kan. Tutorial tuh bentuknya gitu, tutor, cuman ngajarin, mencontohkan ya. Langkah-langkah lu sebenarnya gini seperti apa. Ya beda. Kalau training ya nanti kita bahas satu-satu. Kalau training, lu juga ada kebijakan bukan cuman anaknya lu kasih info, langkah-langkahnya gini, lu maksa dia latihan. Latihan beda. Nah itu makanya beda-beda. Jadi mungkin satu-satu nih tutoring kayak tadi ya. Tutoring kayak kita nonton video tutorial gitu. Misalnya video tutorial untuk membuat sebuah web, membuat sebuah desain. Ya kita lihat banyak kan di YouTube, di Udemy itu tutorial semua. Jadi banyak guru tuh, trainer tuh yang datang, terus dia ngajarin, dia kasih ini. Anak-anaknya lakukan, terus that's it. Itu tutoring gitu. Dan menghasilkan barang yang mirip. Iya, terus mirip pertama, terus juga kadang-kadang banyak ya kita ngelihat tutorial gitu ya. Contoh doang, kita di sini kan banyak tim desain gitu ya. Tutorial Photoshop. Membuat desain seperti ini. Tapi setiap langkahnya, setiap kali kita ngutak-ngatik layernya, ngasih efek, kasih ini, sebenarnya tuh kita nggak ngerti ini apaan, kita ikutin aja. Banyak tutorial, itu tutorial saya bilang. Ada yang namanya instruktur, instructing gitu ya. Instruktur tuh menurut saya lebih kecil lagi bahkan dari tutorial. Dia cuman ngedikte orang langkah 1, langkah 2, langkah 3. Kalau kita lihat bungkus Indomie, cara masak Indomie, itu instruktur, instruksi. Kan orang bilang instruksi kan. Beli barang elektronik, buka instruksi. Belajar apanya, kita itu kayak user guide aja. Itu instruksi. Udah pokoknya lu ikutin aja. Gue step 1, step 2, step 3. Selesai. Nggak ada reason tentang ini kenapa harus itu gitu. Exactly. Nah, kalau educating, ini yang biasa sekolah lakukan kan, educating tuh nggak cuman ngajarin instruksi, oh lu bikinnya gini. Nggak. Tapi lu bikin ini best practice-nya gimana? Contoh doang nih. Gue kasih contoh. Misalnya ada sekelompok engineer pasang kabel listrik.
Ya. Ya, atau pasang kabel itu bisa di tiang atau di bawah tanah ya. Oke. Tutorialnya mungkin kita cerita kabel ini tuh kalau colok ini di sini, sambung ini coloknya di sini. Ya. Itu tutorial. Kalau instruksi mungkin langkah pertama, pastikan semuanya off dulu. Colok itu ini ngerasa. itu instruksi. Betul kan? Iya. Kalau misalnya kita ngomong educating, dia kasih ketentuan. Kamu ketika colok kabel ini sama kabel sini, tolong kabelnya dikasih angka atau dikasih nomor. A, B. Kenapa? Nanti kabelnya akan banyak sekali. Kalau suatu hari ada maintenance, kamu cabut colokan ya kabel di sana satu, kamu akan bingung ujung kabelnya di sana di mana lagi. Kalau kamu kasih A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, kamu cabut A dan harus tahu lagi cabut A di sana. Dan kerjaannya rapi. Di education tuh, tolong ya pasang kabelnya rapi. Kenapa? Kalau kabelnya out-outan, next team kamu yang datang mau maintenance, mau lepas kabelnya, tinggal lepas rapi. Pernah lihat Tong Putra kabel listrik yang di jalan out-outan. Itu kasihan tuh. Dikasih perintah sama atasannya, tolong dong lepasin ini. Wah, kerjain 2 jam dia. 3 jam mungkin seharian. Wah, itu kayak benang kusut. Atau misalnya kalau kabelnya harus di bawah tanah, ada ketentuan, ada SOP. Nah, itu standar prosedur ya. Standard operation prosedur ya. Protokolnya gimana. Nah, itu kita sebut educating. Kamu harus kabelnya di bawah tanah setidaknya berapa meter. Ada orang yang tidak mau dididik, mungkin ya, udah gue masukin aja kabelnya 15 cm di bawah tanah. Next time ada perbaikan jalan, kepotong semua kabelnya, pupuk kena. Nah, melakukan tindakan best practice tersebut, kita bilang educating. Saat seseorang diajarin tutorial, dia punya skill. Tapi saat skill itu di-educate, jadi kompeten. Kompetensi. Oke. Ada lagi, practicing. Practicing itu kegiatan lu belajar sesuatu dengan ngulang-ngulang. Latihan. Nah, nanti kita bisa cerita nih soal learning sama brain ya. Soal ngulang-ngulang, soal orang bilang mah second nature atau muscle memory. Dia lakukan, itu practicing. Ngulang lagi. Ya, paling sering kita lihat orang lakukan practicing di mana? Terutama di sport. Ya, orang belajar ya. Oh, dia udah tahu nih. Oh, cara ngelakukannya ini gini. Cara bawa bola gini, cara lakukan gini, cara service begini, cara smash gini. Tapi kan walaupun lu tahu teori, lu mesti latihan banget. Itu practicing tuh latihan. Tapi practicing itu bentuk latihan yang sebenarnya lu nggak butuh trainer. Lu bisa lakukan sendiri kan? Lu udah dapat tutorialnya, lu udah tahu dapat educatingnya. Lu lakuin aja sendiri berkali-kali, rutin. Nah, itu practicing. Nah, gua tuh senang kalau konsep kita training. Training itu satu paket semua. Dan ajarin orang untuk lu juga self practice. Jadi saya nggak mau ngajar tuh cuman tutoring doang. Masuk, ngalir, keluar lagi. Dan lu bikin, tahu nih. Bikin. Wih, jadi aplikasinya. Lalu ada tim maintenance, perbaikan pada saat mau kerja sama orang, rusuh. Amburadul, karena berantakan kerjanya, ditoel sedikit bug semua. Ya, itu yang saya bilang soal training gitu. Jadi sebenarnya bentuk pendidikan tuh macam-macam juga. Nah, ada juga lecturing ya. Lecturing itu biasa terjadi di kuliah. Lecturing itu lebih ke arah bukan kasih tahu best practice-nya. Tapi justru itu pengajaran yang lebih tinggi ya, lebih kayak buka pikiran. Bentuknya lebih kayak seminar. Gitu kan. Kasih self awareness ke orang. Lebih kayak self awareness. Kenapa sih kamu mesti latihan? Kenapa mesti educating ini? Kenapa sih kamu mesti bikin teknologi gini? Nanti bagusnya buat dunia, buat user kamu apa? Kayak seminar. Kalau kita nonton kayak TEDx ya, acara-acara seperti itu, atau dosen ngajar di hall besar, itu bentuknya lecturing, kuliahin. Atau kalau pemuka-pemuka agama juga ngajarin bentuknya lecture gitu ya, kasih tahu ini sebenarnya esensinya apa gitu loh. Lebih ke arah seperti itu. Nah, kalau saya lebih fokus tuh sebenarnya di training ya. Yang menurut saya yang sedikit kurang adalah orang-orang fokus di tutoring doang. Tutoring. Nah, kegiatan training juga sebenarnya seorang trainer ya, pelatih, kayak contohnya pelatih bola ya. Dia juga ada kontrol terhadap anaknya bener kan nih udah praktis sendiri nih. Udah bisa belum? Udah lancar belum? Ditanya jawab. Ditanya jawab, dites. Diuji. Ya. Nah, banyak justru saya mau berbagi juga nih untuk orang-orang yang ngajar pelatihan juga ya gitu. Banyak orang yang lakukan tutorialnya benar. Tutor lakukan tutorial semua benar. Ya, tapi dia nggak tes nggak apa. Dia udah biarin anaknya udah yang penting semua materi udah gue kasih lepas. Wah, itu mah kalau kayak gitu nyantai ngajarnya. Nyantai banget pasti. Satu tim gua yang paling capek itu adalah tahap interview. Ketika anaknya udah kita ajarin, kita pastiin lu praktis nggak, lu udah bisa belum.
Kalau belum bisa kita ajar lagi, ulang lagi. Banyak Tempa lagi ya. tempa lagi, itu ditempa betul. Ditempa, praktis, di training tuh ditempa. Jadi saya bukan tipe trainer yang mau masukin materinya bejibun banget. Iya. Tapi saya pastikan kalau saya ajarin 100 hal, setidaknya dia nyerap 80, 70 lah. Iya. Takutnya banyak yang tutoring kasih 100 hal, ingatnya cuma 20. Iya. Nguasain. Targetnya dominasi dulu ya. Iya, targetnya banyak dulu gitu loh. Nah, makanya kadang-kadang saya ajar lagi. Saya bilang sama mereka, mau tanya 10 kali, saya jawab lagi 10 kali gitu loh. Harus kita paksa untuk proses belajar. Nah, ini dia nih. Jadi ketika saya mencoba training nih, lakukan training ke mereka, saya jadi wonder gitu loh. Yeah. Strategi apa sih yang bagus untuk ngajar gitu? Apa sih? Tapi daripada saya jawab dulu strategi yang bagus untuk belajar, saya kalau mau cari solusi, saya cari dulu problemnya. Oke. Problemnya apa sih? Problemnya adalah manusia tuh nggak segampang itu belajar. Termasuk kita. Iya. Nggak gampang loh belajar. Belajar itu bukan seperti ini ilmu, data. Iya. Terus yang kita lakukan dengan copy paste, colok ke otak, terus tunggu setengah jam masuk semua. Iya, dan langsung ngerti. Gak cuman kayak copy paste walaupun udah kayak download ya. Iya. Mau 2 hari juga terus masuk lancar. Belajar tuh bisa gagal. Iya. Bisa kacau, bisa sepotong-sepotong, bisa apapun. Dan proses belajar itu nggak gampang sebenarnya. Nggak prosesnya nggak gampang. Jadi saya lebih cari dulu identify kenapa anak-anak saya punya problem belajar. Termasuk saya juga punya problem belajar. Pasti kita semua manusia pernah punya problem. Susah belajar tuh gimana gitu. Problemnya apa? Apa sih yang mereka rasakan gitu loh. Karena itu kan juga saya belajar sendiri juga untuk bisa empati ke mereka. Susahnya belajar di mana. Nah, lalu saya menemukan hal-hal yang bisa mengganggu mereka belajar nih. Distraksinya. Contohnya, kenapa susah banget paham? Ya. Susah banget. Kenapa sulit banget paham? Ada lagi distraction mereka bukan sulit paham, stamina belajar. Nah, ini menarik nih. Stamina belajar. Contohnya ada orang kerja atau belajar ya, terutama belajar ya. Kalau kerja tuh lebih kesannya capek begitu ya. Kalau belajar tuh ngebul ya orang bilang ya. Capeknya tuh ngebul, butek ya. Jadi sebagian orang kalau Putra sering lihat pasti fenomena ini sering banget ya kita alamin ya. Belajar 1 jam, 2 jam. Jam ketiga, anjing gue butek banget nih, gue keluar dulu cari udara segar. Ya kan, benar kan? Karena butek kayak mau belajar lagi udah buntu gitu. Itu stamina belajar. Nah, manusia itu salah satu spesies yang ya pasti stamina belajarnya paling gede. Stamina belajarnya paling tinggi. Kebetulan bapak saya demen ngelatih dogi ya. Demen ngelatih dogi. Waktu itu saya baca-baca buku dia juga ya. Jadi ada cerita gini, pasti ya latih dogi lebih bagus dari kecil gitu kan. Tapi di situ ada bukunya ketentuan gini. Ngajarin dogi satu anak papi ya, anak dogi ya, papi ya. 1 hari 1 jam lah. Jangan lebih. Begitu mereka udah lebih dari 1 jam, mereka udah akan hilang konsentrasi, lari-lari kemana-mana, udah nggak mood belajar. Yes. Ada batasnya. Ada batas, ya. Banyak ada makhluk-makhluk tertentu ya beda, tapi manusia yang paling kencang. Dan manusia pun setiap individu orang beda-beda. Kita bisa lihat ada temen yang gila nonstop belajar dia 5 jam, 5-6 jam. Ada temen yang baru setengah jam udah, gue lapar, butek, pengen keluar gitu. Atau ngantuk lah apa gila ini udah butek nih, udah apa mau muntah darah lah macam-macam, udah mau nangis gitu kan. Banyak ya stamina belajar. Karena kan di bootcamp ini kan konsentrat ya. Lama harus belajar kita coba manfaatkan waktu. Stamina belajar kurang. Nah, stamina belajar itu mengakibatkan kayak begini. Hilangnya konsentrasi, nanti kita bisa bahas. Mungkin di antara kita pernah ya contoh belajar. Media paling banyak belajar apa sih? Video tutorial sama buku. Buku bisa e-book, bisa buku beneran. Buku fisik. Berapa sih dari antara kita? Pernah nggak baca buku? Ya, baca. Barusan gue baca apa ya? Gue baca lagi. Pernah nggak? Ada mungkin orang yang nonton video tutorial, nonton. Tadi ngomong apa dia? Meleng itu bisa ketidur, bisa juga nggak tidur. Ngebuntu. Tadi Pak Bob ngomong apa ya? Gitu, sering kan? Miss ada beberapa part miss kayak ngeblank aja udah gitu ya. Iya, otaknya kayak ada screen savernya gitu ya. Jadi kayak tiba-tiba gitu ya. Dari mungkin dia nggak paham segala macam ya. Kayak tadi saya bilang mereka nggak paham gitu. Terus pemahaman kenapa nggak paham dan akhirnya berakhir putus asa gitu. Nah, gue mau kasih trik nih ngatasin hal-hal kayak gitu gimana? Wah, ada triknya kok. Ada.
Wah, boleh juga tuh. Iya. Soalnya juga gue juga gitu kan. Mungkin di zaman SMA berasa banget gue. Disuruh belajar, gue buka buku, langsung nguap. Yes. Langsung nguap. Baru buka doang, belum baca apa-apa gitu. Yes. Se itu banget gue. Tapi kalau gue tertarik sama satu buku, gue bisa kelarin itu dalam satu Exactly, hari. itu yang mau gue bahas juga. Betul. Nah, jadi sebelumnya juga saya mau cerita nih. Kayak saya pernah bilang sebelumnya, salah satu coach trainer dulunya pernah bodoh ya. Iya. Terus ada perubahan. Nah, saya mau buka rahasia saya nih. Lagi SMA saya pernah nggak naik kelas. Waduh. Beneran pernah. Nggak naik kelasnya nggak tanggung-tanggung coy. Satu angkatan. Jadi kelas 1 SMA nih. Satu angkatan. Itu 5 kelas. Satu kelas tuh 30 anak. Ya. Saya tuh ranking terakhir. Lah, dari Nomor 150. semua angkatan. Dari semua. Jadi waktu itu ada 2 anak yang nggak naik kelas. Bayangin rata-rata naik. Yang nggak naik kelas 2. Dan saya sama teman saya yang nggak naik kelas. Nilai saya lebih jelek dari dia. Lebih drop. Berarti lu yang terakhir banget ini kok. Terakhir banget. Ranking 1 dari belakang. Raja terakhir. Raja terakhir. Raja kayak main game. Raja terakhir. Lalu saya ngulang. Saya pindah sekolah, saya ngulang. Berikutnya di kelas kan ada satu angkatan kalau nggak salah 3 atau 4 kelas waktu itu. Saya sempat pindah sekolah gitu ya. Sebenarnya sekolahnya kualitasnya mirip-mirip sih ya. Iya. Saya nggak sebut lah nama sekolahnya ya. Saya ngulang, belajar juga di situ. Di kelas saya ranking 1. Satu angkatan saya peringkat 2. Wow. Sejauh itu. Sejauh itu langsung ya. Gila. 180 derajat lah. 180 derajat ya, dan bertahan ya sampai waktu diploma juga saya di situ kuliah. Banyak orang overseas, banyak orang negara lain dapat ranking 2. Teman saya tuh ranking 1-nya orang Turki dia. Pinter ya. Jadi gitu. Nah, jadi saya mau coba share nih. Dulu saya hopeless banget karena sebelum saya nggak naik kelas pun, saya nggak naik kelas tuh nilai bukan jelek mendadak di kelas itu. Dari SMP saya udah jelek nilai. jelek, bingung tobatnya tuh gimana gitu loh. Mau berubah kayak belajar tuh nggak bisa gitu loh. Terus mulai percaya emang kayaknya saya bodoh nih gitu loh. Sampai tiba-tiba saya butuh nggak naik dulu nih. Baru saya nemuin secretnya apa sih. Dan ini hal nggak harus buat belajar programming ya. Bisa buat belajar hal-hal lain. Tapi tetap ini kan pendapat saya ya, riset saya ya. Mungkin jalan untuk sebagian orang, mungkin nggak. Nah, untuk cerita soal learning ya, bagian badan apa sih kita yang paling butuh buat learning ya? Otak lah ya. Otak sih. Jadi saya mau cerita nih hal-hal yang saya baca dari buku dan campuran, saya ambil kesimpulan dari riset saya sama anak bootcamp mungkin berpuluh-puluh generasi. Saya coba share. Dan ini susah belajar nih dialamin semua generasi, nggak cuma di Gen Z atau apa semua. Kita bisa susah. Ya. Pertama, saya mau cerita dulu dari buku yang saya baca, The Power of Habit, tulis dari penulisnya Charles Duhigg. Ya. Ini fenomena otak, mungkin kita bisa simpen dulu nanti soal proses belajar. Tapi begini, salah satu proses belajar juga mengingatkan. Otak kita itu banyak bagian. Salah satu bagian otak kita yang buat mengingat namanya hippocampus. Dan hippocampus itu banyak banget sekarang di film-film Netflix, di film-film science gitu. Yang nggak usah science, di film drama juga banyak ya. Yang pasti di film drama yang di sini kalau yang suka nonton film drama juga ada. Pacarnya lupa ingetan. Terus dokternya ngomong hippocampusnya kehajar gitu loh, misalnya rusak gitu. Itu tempat memori. Jadi ada seseorang yang namanya Eugene Pauly, dia di San Diego di California. Itu kalau nggak salah tahun 1993 ya. Kalau mau lebih detail bisa baca bukunya The Power of Habit. Ya. Dia itu kena penyakit di hippocampusnya. Hippocampusnya itu terserang semacam bakteri, hancur. Dia nggak bisa ingat apa, dia nggak bisa belajar. Kalau dilihat dari cerita researchnya, itu bahkan lebih parah dari Alzheimer atau Parkinson ya. Sampai dia nggak bisa ingat apa-apa, dia lupa everything, dia banyak lupa, dia kayak bingung gitu ya, lupa. Nah, ini seorang bapak ya, si Eugene ini seorang bapak ya. Gitu. Nah, dia punya anak cewek udah cukup lumayan besar sama satu istri. Istrinya kaget sekali kan, khawatir karena dia suatu hari dia pingsan, kok jadi aneh, dibawa ke dokter. Dokter jelasin, wah ini parah banget gitu. Kan sedih dia ya. Akhirnya si istri ini merasa gue wajib nih take care si Eugene ini gitu kan. Dokter kasih peringatan ke dia, kasih istrinya, jangan biarkan si Eugene tuh keliaran sendiri keluar rumah. Sendiri gitu. Tapi untuk jaga kesehatan dia emang suka diajak jalan pagi segala macam. Tapi jangan lepas ya. Jangan biarin sendiri ya. Jangan biarin sendiri. Karena dia pasti nggak bisa pulang. Karena dia nggak ingat. Iya. Nggak ingat itu. Nggak ingat. Iya pasti. Suatu hari
mau jalan pagi, Ya. istrinya baru siap-siap, suaminya udah ngilang di rumah. Nah. Kaget kan dia. Iya. Waduh, dia udah sedih banget. Dia cek rumah tetangga, karena rumah tetangga ini mirip-mirip semua nih. Lihat suami gue enggak, kaget dia. Iya. Dia pulang, dia keliling komplek lah gitu ya. Dia udah sedih, dia mau pulang. Saya mau telepon polisi. Iya. Untuk bantu cari suami saya, takutnya kenapa. Dia pulang, suaminya lagi nonton TV di rumah. Ternyata bisa pulang sendiri. Kok gitu? Iya. Ya udah, berarti nggak jadi telepon polisi dong. Iya. Yang dihubungin istrinya adalah dokter. Kok begini? Iya. Dokternya juga kaget karena zaman itu belum ada riset tentang ini. Nah, belum ada riset tentang itu. Nah, akhirnya dia telepon dokter. Dokternya datang ke rumah dia. Kalau nggak salah ada 2 dokter ya di cerita ya, untuk research. Dokternya itu tanya, Eugene, ingat nggak peta rumahnya? Nggak ingat. Bisa tunjukin nggak rumah kamu mana? Nggak tahu gitu loh. Kamu tadi pulang gimana caranya? Hah? Iya ya, saya dari luar ya. Saya nggak inget katanya. Saya kayak dari tadi nonton TV deh. Dia lupa. Saking pendeknya ingatannya ya. Hipokampusnya kan rusak. Nah, terus si dokter ini bilang, Eugene, kamu bisa tunjukin nggak? Ini di dalam rumah nih ya. Jadi kita nggak usah ranahnya keluar rumah. Iya. Bisa tunjukin nggak? Di rumah kamu tuh dapur di mana? Iya. Dia nggak bisa tunjukin. Dia bingung. Dapur di mana? Ini di bagian mana? Dia nggak bisa ingat sama sekali. Separah itu. Iya. Terus dokter satu lagi punya ide. Ngomong gini. Eugene, lapar nggak? Makan cookies yuk. Makan biskuit. Oh iya. Terus dia ke dapur ambil cookies. Bisa ya. Itu. Ini menariknya otak gitu ya. Orang yang ingetannya sudah broken, bisa nginget ujung-ujungnya nggak inget dapurnya di mana, tapi bisa inget cookiesnya di mana. Fenomena ini sebenarnya agak mirip kejadian di kita sehari-hari. Serius. Saya dulu punya temen ya. Ini tepatnya temennya abang saya sih ya. Dia nggak pernah inget nomor PIN ATM-nya. Dan dia nggak pernah inget nomor ceweknya. Oke. Kasih dia telepon, jari dia otomatis mencet nomor ceweknya. Kasih dia keyboard, jarinya uang keluar tuh. Bisa begitu. Cuma kalau diminta berapa angkanya dia nggak bisa. Nggak bisa. Gua kan ketik 10 jari. Iya. Di keyboard QWERTY. Ngetik ya udah mikir aja gitu. Iya. Bob sekarang ambil kertas, gambarin keyboard QWERTY-nya gue nggak bisa. Bisa nggak? Iya. Mungkin di antara kalian mau eksperimen begitu, coba ngafalin satu-satu. Iya. Nggak bisa. Lucu kan? Iya. Paling susah nginget yang di tengah itu. Nah ini juga sekarang saya mau cerita nih. Alasan lain nih tadi saya lupa cantumkan. Kesulitan anak-anak saya belajar, lupa. Iya. Lupa ya. Gitu. Nah tapi nanti ya saya jawab kenapa begini ya. Nanti utang nih biar seru nih. Biar seru. Ada lagi cerita seperti ini. Nah ini juga saya alami nih biar yang nonton seru nih. Saya mau cerita sesuatu nih. Ya. Tentang kayak tadi autopilot ya. Autopilot apa sih autopilot yang tadi screensaver. Kadang-kadang kita lagi kerjaan ngapain, terutama kalau kita lagi kerjaan berulang-ulang, dengar sesuatu yang sedikit boring, kita bisa autopilot. Nah ini juga masih ada hubungannya sedikit sama si Eugene. Kalian yang sudah kerja atau sudah belajar di sebuah kampus bertahun-tahun atau sudah kerja di kantor bertahun-tahun, pulang pergi lewat jalan itu terus. Kalian pernah nggak ngerasain sensasi ketika pulang, toto udah nyampe, ya tangan udah belok-belok aja gitu loh. Kalian udah nggak memproses, abis ini gue harus belok kanan, abis ini gue harus jalan lurus. Saking udah ingetnya, udah jalan aja gitu. Toto nyetir mungkin sambil ngelamun, Toto nyampe. Pernah. Cuci piring berkali-kali. Iya. Tahu kelar aja. Udah. Iya. Pernah ya? Atau orang yang nge-gym biasanya, treadmill, Toto dia jadi. Nah, saya mau cerita begini nih. Ini tentang hewan ya, tapi yang which is evolusi otaknya ya makhluk hidup juga kayak kita. Tentang ikan hiu dan seekor burung. Burung yang terutama terbang jauh, travel jauh kayak burung starling. Nah, hiu. Jadi ceritanya gini, penelitian ya. Jadi kalau kalian mungkin pernah lihat di Instagram atau di mana ada seekor hiu yang ngeri banget nih, hiu putih, great white shark ya. Yang biasanya di film-film Megalodon, di film Jaws gitu ya. Kenapa sih nggak banyak SeaWorld yang pelihara hiu itu? Ya kan? Hiu itu tidak seperti ikan mas koki yang kalau tidur. Berarti yang di akuarium yang tersedia sekarang itu bukan white shark ya? Nggak ada, tidak ada white shark sama sekali, ya kan? Kenapa? Simpelnya kayak begini. Ini galaunya si hiu nih. Hiu itu kalau kalian di sini punya ikan koki atau punya ikan mas apapun. Kalau malam perhatikan dia tidur. Dia berenangnya dia ngambang kayak pelampung. Oke, tenang aja gitu. Matanya kebuka karena dia nggak ada kelopak. Dia diem ya, tapi dia ngambang diem.
Dia ngambangnya paling ke bawah arus gitu kan, Iya. diam aja. Nah, tapi ikan hiu tuh nggak punya sistem seperti itu. Jadi dia kalau berhenti berenang, dia jatuh ke dasar. Oh. Dia harus goyang terus. Dia nggak ada pelampung badannya, nggak ada pundi renangnya dia. Iya. Gitu. Oh, beda ya. Beda. Nah, kalau kita lihat ikan-ikan seperti lele, ya seperti Iya. ikan koki, kalau bernapas, Ya. ikan hiu juga nggak bisa gitu. Bayangin nih, hiu kan gahar gitu, udah gigi gitu. Masa Kayak nenek-nenek. jelek banget ya. Jadi hiu tuh nafasnya gimana? Dia berenang kencang, air masuk. Dia Iya, buka mulut aja. Jadi kalau kalian suka lihat dokumentasi hiu gitu, dia berenang buka mulut ya, Iya, masuk iya. gitu. Berarti kan di sini dilema ya. Kalau dia mau tidur, Iya. dia kan tenggelam. Kalau dia tenggelam, arus air oksigen kan nggak masuk. Berarti tidur tuh mati buat dia. Nah, Oke. terus kok ikan hiu nggak punah? Iya. Kenapa? Masih tetap banyak ya. Karena rahasianya ikan hiu tidur dalam kondisi berenang. Jadi dia berenang terus, tapi dia tidur. Oke. Dia autopilot tuh. Iya. Dia otaknya screensaver tuh. Hmm. Ya orang bilang itu secara sains unihemisphere slow brainwave gitu ya. Dia gitu terus. Jadi autopilotnya tetap bergerak. Ya. Berarti itu dia tidur. Tidur gitu. dia, tapi dia tetap tidur. Dia tetap tidur. Dia berenang aja gitu. Masalahnya samudra itu kan besar. Ya. Dia bisa tuh autopilot tidur, dia berenang aja terus. Tapi SeaWorld kan akuariumnya tidak sebesar samudra. Iya. Tiap kali di jalan, Tak. bang, Iya. bang. Bayangin setiap tidur ketabrak berapa. Berarti nggak tidur, nggak bisa tidur dia. Nggak bisa tidur, akhirnya mati. Oh. Jadi hiu putih nggak bisa. Sama kayak tuna. Tuna juga gitu, betul. Iya. Tuna juga gitu. Gue juga pernah baca di tuna. Tuna. Tuna itu nggak boleh berhenti. Persis. Berhenti mati. Karena itu kalau kita perhatikan ikan tuna kan gede tuh dia segede Iya. guling gitu kan. Mulutnya tuh nggak bisa nyot, nggak bisa. Ya, Dia sama geraknya cuma gini doang tuh Iya. mulutnya. kutukan tuh buat dia. Oh. Nah, tapi kehebatan ini tuh nggak cuma di ikan tuna. Burung juga bisa. Burung? Burung bisa. Saya dulu pelihara burung nuri, tidur berdiri. Emang pernah lihat burung tidur begini? Nggak pernah. Oh, enggak Tidur sih. tuh berdiri. Dalam keadaan. Tapi lebih keren lagi ke burung starling. Tidurnya terbang. Bisa migrasi tapi tidur gitu. Oh, bukan di sepeda ya? Starling. Oh iya benar juga. Bukan starling itu. Tidur di sepeda. Bukan. Dia dia terbang aja gitu ya. Lah ini kan binatang, Bob. Iya. Sering dengar nggak orang mengigau sama mimpi jalan? Iya. Kebetulan nih, saya pengidap mimpi jalan yang parah. Lu kok? Lagi sekolah. Hah? Betul. Selagi SMP, SMA. Parah, mimpi jalan parah banget. Jadi saya ceritain nih biar having fun ya, cerita ya. Ada orang yang tidur ngigau tuh ngoceh doang ya. Iya. Ngomongannya nggak jelas. Ada orang yang lebih keren lagi, ngigau ngomongannya bisa jelas. Itu tuh kemarin si Putra minta tolong gue ini. Ada yang bisa sampai jelas. Iya. Saya tuh bukan cuma jalan. Saya tidur, apalagi kalau saya demam, ini cenderung. Ya kok abang saya sampai agak takut gitu, kayak orang kerasukan aja. Saya tuh turun, saya jalan, buka mata, saya bisa gosok gigi. Saya nggak kebangun. Dalam bentuk buka mata ya? Buka mata. Besok paginya saya nggak ingat apa-apa. Saya bukan ngada-ngada. Ini banyak kejadian ya. Saya pernah juga sampai saya penasaran apa gue yang aneh sendiri ya, gue yang cacat gitu kan. Jadi saya waktu itu browsing cari ada. Jadi banyak di negara lain juga ada. Ini kutukan bukan buat orang Indo, bukan Asia doang. Ya sampai ada anak bule ya bisa makan. Bisa makan. Tidur, bingung dia kok bangun pagi kenyang gitu loh. Bisa. Dan ini titik paling seram kalau kalian baca lagi bukunya Charles Duhigg, Power of Habit. Ini sampai salah satu pengadilan tersulit dan pelaku paling depresi di dunia karena di dalam mimpi jalan dia bunuh istrinya. Oh wow. Yes. Sejauh itu. Jadi ada nih sistem autopilot ya. Gitu. Nah, sebelum saya cerita detail lagi, saya kasih satu kasus lagi, Saya kasih satu cerita lagi ya. Namanya eksperimennya Gazzaniga eksperimen, ya. Jadi Mikhail Gazzaniga nih seorang. Oh, ini nama orang nih kok. Nama orang. Oke. Jadi eksperimennya dikasih nama after nama belakang dia, after surname dia. Gazzaniga eksperimen. Jadi dia seorang dokter saraf. Ya. Dia mengobati pasien-pasien epilepsi atau kalau orang Indo sekarang for shortnya bilang Ayan. Oke. Jatuh, kejang-kejang, mata busa. Iya. Ya kan? Lalu si Gazzaniga ini selalu mengukur gelombang otak orang. Nah, untuk lebih dalam lagi nih, dunia itu sudah ciptakan macam-macam teknologi untuk mengukur brainwave. Namanya EEG ya. Jadi sekarang aja sampai streamer ya, ada seorang streamer si Perry Karyal ya kalau nggak salah namanya. Dia coba mempraktekkan itu, dia juga seorang siswi psikologi. Dia coba ngetik main game pakai EEG. Dia begini doang.
Jadi nggak pakai keyboard, Oh iya pakai iya. otak, bisa ngetik. Perintahnya dari gelombang. Dari gelombang otak itu udah bisa. Eksperimen itu udah bisa. Oke. Dan udah ada eksperimennya juga, lakukan itu di militer, nanti kita bisa cerita lagi ya. Oke. Ya. Jadi udah bisa baca gelombang otak, teknologi yang bisa ngebaca apakah orang ini sedang belajar, lagi sedih atau apa. Ya. Jadi bisa diukur. Si Gazzaniga ini mengukur, meneropong otak orang segala macam. Dia lihat ternyata epilepsi pasiennya ini disebabkan sama salah satu bagian otak ya. Saya lupa kanan apa kiri. Iya. Nah, seharusnya menurut teori si dokter, kalau keserangnya otak kanan doang, dia tidak akan jatuh muntah busa langsung. Karena otak kanan itu ngontrol bagian kiri kita, otak kiri nyilang kontrol bagian kanan. Tapi ada beberapa organ kita kan yang satu, mulut. Saya lupa, kalau nggak salah mulut tuh dikontrol sama otak kiri. Oke. Begitu kan. Nah, ini dokter namanya eksperimen ya. Zaman dulu tuh etika dokter, hukum-hukumnya tidak seperti sekarang. Pasien itu dia ya udah let's go aja eksperimen gitu. Jadi dia motong satu saraf, namanya saraf korpus yang menghubungkan kiri sama kanan. Oke. Pasiennya dipotong. Jadi pasiennya dipotong. Jadi setiap kali diayan dia nggak jatuh pingsan, dia cuma lumpuh satu kayak stroke. Dia nggak jadi pingsan. Kayak stroke sebelah gitu ya. Sebelah. Terus ini jadi menarik loh. Ternyata otak kiri itu kalau kenapa dia selalu ngajak otak kanannya ikutan. Oh, itu saraf penyambung itu yang saraf ajakan ya. Ajakan. Tapi eksperimen yang paling terkenalnya bukan dari situ. Yang eksperimen paling terkenalnya adalah pasien ini mulai mengalami hal-hal yang aneh. Kayak dua kepribadian di dalam badan dia. Yes. Jadi akhirnya dites sama si dokternya, profesornya, tutup mata, suruh tunjuk di antara para gambar ini, si dokternya bilang ini gambar kucing, dia ingat nih kucing. Suruh tutup lagi sebelah ini, suruh ngelihat yang lain gitu. Suruh ngelihat misalnya ada kucing sama satu lagi gambar seekor ikan gitu, ya kan. Jadi misalnya yang otak kanan gitu ya, misalnya yang kontrol mulut gitu ya. Pada saat di sini suruh tunjuk, tadi kamu lihat apa? Kucing. Di sini suruh sebut, kamu lihat apa sebelumnya? Ikan. Gitu loh. Terus suruh buka dua mata, ditunjuk, kamu lihat apa? Oh, tadi kayak saya lihat gambar kucing makan ikan, kata dia. Terus ditanya lagi, ada yang ditanya tes, kamu sini, kamu lihatnya ikan bukan? Bukan, kata dia. Jadi ternyata dua kesadaran sejalan. Wah, lebih jauh lagi dari ini ya. Dari kepribadian ganda yang terakhir dengan kepribadian ganda gitu. Sebenarnya kesannya kayak gitu ya. Sebenarnya kepribadiannya satu tapi kayak kesadarannya dua. Seolah-olah kayak ada dua entity. Akhirnya tercipta diskusi dan penelitian, apakah otak itu individualis atau dividualis. Dividualis itu artinya sebenarnya entitinya tuh pisah-pisah. Kita selama ini berpikir, kita merasa kita individu, kita satu pemikiran. Kita sendiri kan secara manusia kita nggak ngerti persis dong setiap organ kita kerjanya gimana. Walaupun itu diri kita. Bob, persis tiap otaknya cara kerjanya persis kayak gimana kita nggak tahu. Ya kan? Nah, jadi terlahir individualis teori gitu ya. Jadi manusia mulai menyelidiki bagian mana sih yang buat nginget, bagian mana sih yang buat mikir ini. Lebih bisa dipecah lagi. Bagian mana sih yang buat ngomong. Bagian mana sih yang untuk ini. Kenapa sih ada orang yang hipokampusnya rusak, masih bisa kebiasaan jalan. Metode-metode ini akhirnya dipelajarin sama orang-orang seperti Jim Kwik. Dia bikin buku Limitless. Lalu juga evolusi otaknya dibahas seperti di buku Homo Deus dan Sapiens-nya Yuval Noah Harari. Dan saya eksperimennya juga ke anak-anak gitu. Nah, jadi saya mau ibaratkan seperti ini. Ada yang mungkin pernah nonton nggak ya Pacific Rim ya? Pacific Rim nonton. Pacific Rim itu cerita film robot yang pilotnya dua ya. Jadi ceritanya mirip nih. Dua orang ini otak kiri sama otak kanan dikendaliin sama dua entity yang beda. Jadi saya pikir-pikir nih film mungkin walaupun science fiction, film-film robot mungkin ada research-nya, ada nyambung juga. Tapi saya mau tapi ini jurus saya sekarang keluar. Saya mau bikin lebih spektakuler lagi. Ini ingat ya, ini saya kesimpulan saya ya. Saya nggak mau main Pacific Rim. Saya mau bikin otak kita kayak Power Ranger. Supirnya banyak kan. Itu kalau masih kecil kan selalu kita sebenarnya demen-demen Power Ranger tapi skeptik juga. Kok ini aneh banget ya robot. Pilotnya nih supirnya bisa 6, bisa 5. Dan nggak gabung ke satu kamar buat ngendaliin ini. Kalaupun gabung juga, bayangin aja kita ada mobil supirnya 3. Lu kan bingung loh. Belok kiri, belok kanannya gitu. Ya kan? Ini kita bingung kan. Ini gue bingung ya. Disetir sama yang merah doang 1 apa 6 yang nyetir gitu kan. Nah, saya mau individualis brain. Sampai saya bagi jadi 6 bagian.
ini jurus saya nih Iya. buat bantu belajar. Saya sebut satu tim itu di dalam otak. Saya ibaratkan otak itu seperti sebuah office daripada perumpamaan Power Ranger. Satu office, otak di dalam otak kita itu sebenarnya ada 6 orang. 6 orang saya bikin singkatan. Singkatannya saya bilang Atomic. Atomic ini dari 6 orang. A, yang pertama saya kasih nama dia si Emmy. Emmy ini di dalam otak kita, dia kayak cewek. Dia namanya kan Emmy kan? Emmy dia sesuatu paling soal perasaan. Dia emotion. Jadi ada bagian section otak kita yang ngatur perasaan. Emosi, feeling, bukan karakter ya, feeling. Ya maksudnya seseorang yang sangat sabar juga bisa merasakan emosi yang marah kan. Jadi ini bukan karakter, ini emosi. Emmy, kenapa saya kasih nama Emmy? Saya mau kasih dia seolah-olah sosok yang cewek yang cantik, yang manis ya di dalam otak kita. Saya kasih nama dia Emmy, dan saya terinspirasi nama Emmy ini dari bagian otak yang ngatur perasaan. Namanya amigdala. A tadi ya. T, saya kasih nama dia Titan. Titan itu kalau sekarang orang taunya Titan raksasa ya. Tapi saya terinspirasi nama dia dari kata titanium, Titan, kuat. Raksasa kuat. Titan ini bagian otak kita yang paling ngontrol resisten. Seberapa lu siap capek, seberapa lu pantang menyerah. Orang sekarang suka bilang nih EQ. Emotional quotient ya. Orang bilang seberapa tahan. Lagi bulan puasa, mau puasa, makanan, tahan gak lu? Belajar capek gitu, butek, nggak boleh dulu gitu. Orang yang kecanduan nggak boleh tahan. Harus atau belajar rajin, nggak boleh pantang menyerah. Ini si Titan. Kenapa saya kasih nama Titan? Titanium, bulletproof kayak judul lagu. Dia paling kebal terhadap godaan, dia paling bajaknya deh. O ya. Ini yang nanti kan saya bahas cukup menarik. Saya kasih terinspirasi dia. Saya kasih nama dia Otto. Si Otto terinspirasi dari autopilot, otomatis. Sebenarnya auto ya, cuman saya biar O aja. Autopilot. Jadi dia hal yang mengatur kebiasaan kita tetap badan bisa melakukan sesuatu tanpa kita benar-benar sadarin. Jadi sebenarnya walaupun ini mengganggu belajar orang gitu ya, ngelamun, autopilot kayak tadi si Eugene dan segala macam. Tapi sebenarnya hal ini bisa dimanfaatkan untuk belajar malah. Ini bukan gangguan. Iya, itu. Nah, ATO ya. M, memo, dari kata memory. Ini adalah peran pilot kamu yang paling handle ingatan. Memory. Ya, ATO. M ya tadi, udah sampai M ya. I ya. I itu sih saya kasih nama Intel, kayak prosesor. Dari nama Intel, intelligence, dia yang paling pintar. Ya, dia bagian yang paling pintar di otak. Dia yang kita semua talent dari dia. Kreativitas, dapat ide, brainstorming, kecepatan menghitung, jago main musik, jago mengarang cerita, segala macam, brainstorming, ide bicara, pokoknya semua yang pintar-pintar dia. Si Intel, bagian dia ya. Ya, Atomic C ini saya kasih nama si Captain. Dia free will kita. Kalau kita percaya kayak soul-nya kita, itu yang membentuk kita punya prinsipal. Mana yang baik, mana yang jahat. Kamu memutuskan apa? Inilah yang orang suka sebut dengan mindset. Mind itu di C, Captain, pikiran. Menurut kamu harusnya gimana? Ekspektasi kamu apa? Ini karakter kita lies in here. Kalau si Captain ya, gitu ya. Nah, tapi mereka masing-masing ini punya karakteristik. Saya cerita. Emmy ini si perasaan ini, si A ini, dia punya kemampuan hebat, paling bisa menggapai teman-temannya. Paling bisa ngerayu lah, dia cewek yang di kantor yang paling bisa sosial, paling bisa ketemukan, dia perasaan banget. Tapi dia paling nempel sama 2 temennya, Titan sama Memo. Si Titan sama si Memo. Gitu. Karena itu feeling itu berperan penting dalam ketahanan. Lu kalau sesuatu yang lu seneng, lu lebih rajin. Sama kunci memori. Kalau lu seneng sesuatu, itu lu bisa ingat. Lebih bisa mengingat. Ya, si Emmy ini soal emotion itu kayak saya bilang penting sebenarnya dalam hal belajar ya. Nanti mungkin video berikutnya kalau kita mau cerita lu nemuin passion atau cara nemuin passion segala macam ya. Jadi dia tuh penting dalam kontrol ingatan ya. Contoh dong saya mungkin nanti Emmy saya bahas balik lagi deh ya. Saya cerita Titan aja kerajinan. Banyak orang cuma bilang si rajin, orang tuh cuma rajin gitu doang. Sebenarnya orang itu juga rajin tuh banyak detail. Pokoknya banyak spesifik. Kita nggak bisa bilang orang ini rajin doang. Pertama, ada orang yang didefinisikan rajin sebagai disiplin. Disiplin itu artinya ya dia tiap hari dia lakukan. Saya mau diet, saya mau lakukan olahraga, dia nggak skip itu tiap hari. Ada orang yang tipe yang rajin, di titik rajinnya nih, yang sekali gue fitness, gue nggak akan menyerah sebelum gue capek.
Jadi durasi lamanya, stamina-nya yang tadi saya bilang, stamina-nya. Digempur habis-habisan. Bisa digempur habis-habisan lama. Dalam satu kali dia bisa lama. Iya. Ya. Ada titik lagi begini. Saya punya teman yang waduh, seneng banget sama bola ya. Demen main bola banget, disiplin latihannya. Iya. Rajin, tahan lama. Bakat lagi ya. Tapi namanya sepandai-pandai tupai terbang. Terbang lagi. Sepandai-pandai tupai melompat. Dia suatu hari kalah. Oke. Langsung nggak mau main lagi. Ya ini ya ada plusnya semua, bagus. Ternyata di momen tertentu menerima kenyataan gitu. Iya, jadi ketahanan mental, ketahanan si Titan ini speknya banyak. Jadi Titan ini saya gambarin kalau tadi si Emi cewek yang cantik gitu. Saya bayangin dia seperti seorang binaraga. Kayak Aderai gitu. Tahan, dan dia rajin banget latihan, dia tahan pukul sekali. Jadi saya ibaratkan kayak gitu, tapi banyak hal yang kayak begitu. Dia rajin segala macam, terus dia drop. Dan Titan ini hubungannya sama si Emi ini deket nih. Jadi ada relation. Seneng gak seneng? Gimana sih cara kita bikin Titan kita lebih tahan? Nanti ya saya ceritain satu-satu. Ada tadi yang saya bilang Emi itu dekat juga sama si Memo. Ingetan, kebetulan nih saya ngalamin belakangan ini kandidat-kandidat bootcamp saya banyak yang pelupa. Saya juga cukup kaget. Diajarin bisa lupa. Wah, saya kaget tuh kalau udah sampai chapter berapa kan lu kemarin kamu udah bisa gitu. Padahal umurnya fresh banget ya. Fresh banget. Saya udah pikir nih ada gangguan apa. Akhirnya saya nyelidikin. Titan itu saya paling selidikin di bukunya Angela Duckworth, The Grit. Ketahanan. Dia profesor terkenal banget dan dia coba lakukan itu eksperimen itu ke anaknya. Menjaga ketekunan. Bagaimana kamu bisa lakukan itu tiap hari lama. Ada yang kalau gagal pun dia banyak, dia jelasin bisa banyak. Ada yang kalau gagal nggak mau main lagi, atau bukan kalau gagal nggak mau main lagi. Kalau dia lihat progresnya lama dia nggak mau main lagi. Nggak sabar. Jadi itu ketahanannya di Titan semua tuh. Nah, si Memo saya belajar dari 2 champion memory. Ini kalau kita lihat videonya tuh kayak sakti banget gitu ya, serem banget ya. 3 sih sebenarnya, cuman yang ngajarin saya 2, si Yanja sama satu lagi Cho Shin Young. Jadi dia orang Korea. Yang satu lagi ada anak, dia masuk acaranya si Harvey yang lucu ya. Dia bisa nginget deretan kartu sampai itu menakjubkan banget gitu. Jadi dia cerita solusinya bagaimana gitu ya. Nah, ini ngomongin soal ketahanan Titan, mungkin kita ngalamin ya. Di sini mungkin ada yang demen nonton film seri. Ya, ada. Sekali dihajar ya, 1-2 season habis ya. Di Netflix sekarang gitu kan, kita nggak perlu nungguin tiap minggu. Iya, ada. Mungkin bukan cara promosi yang tepat lagi mungkin sekarang. Gue lihat langsung keluar 1 season, udah keluar. Dihajar kan sama orang. Terutama kalau yang filmnya storytellingnya bagus. Nggak puas kan 1 episode, penasaran kan 2, 3. 4. Satu lagi deh. Satu lagi tonton malam. Iya. Gue juga gitu. 1 episode macet. Gue juga gitu. Gue juga. Salah satu episodenya kadang-kadang yang setengah jam. Ada yang sampai 40-50 menit. Iya. Berapa tuh Hajar? 12 episode sehari. 10 lah, misalnya 400 menit. 400 menit. Tapi kalau nonton video tutorial setengah jam tidur ya? Iya. Kenapa tuh? Tapi di gue gitu sih kok. Bukannya ngantuk langsung, cuma kalau tutorial, gue mungkin ini sih dari sisi gue nonton video tutorial yang gue cari. Misalnya gue lagi butuh skill buat apa gitu. Cuma mungkin gue rasa gue bisa cepat menerima itu. Logik dan fundamentalnya gue udah ada duluan. Itu bisa, saya nanti cerita itu. Iya, tapi kalau nggak ada fundamental, gue malah bingung nonton tutorial itu ini apa gitu. Terkadang yang ada fundamental pun orang bisa tidur. Iya. Tapi benar, kalau kita cari videonya 1, kita lagi penasaran apa 1, kita nggak tidur. Iya. Kenapa? Ini hebatnya film seri kalau kalian perhatikan, dan ini udah lagu lama banget yang orang tahu. Film seri itu semua mau film topiknya drama, science fiction atau apa. Mereka bikin root dalam bentuk jawaban, penjelasan atau jawaban, pertanyaan, jelasan, pertanyaan, jelasan, pertanyaan. Banyak trainer yang ciptakan video tutorial isinya penjelasan. Orang sebenarnya nggak digali rasa penasarannya. Iya. Itu yang bikin orang sebenarnya nggak ngantuk karena dibikin nggak bosan. Dan film seri itu kerennya apa? Jawaban, pertanyaan. Nggak pernah motifnya pertanyaan, jawaban, episode selesai. Jawaban. Di akhir episode ada pertanyaan. Iya, pertanyaan lagi. Jawabannya lu tunggu di episode kedua. Iya. Nah itu,
Kalau saya mau ngajar untuk les orang ngantuk, saya harus bangkitin rasa penasaran dia dulu. Iya. Jadi kalau orang ngajar dalam situasi saya harus ngajar linear A, B, C, itu orang cenderung tidur. Iya. Tapi kita ajak ngomong dia, menurut kamu berikutnya apa nih? Oke. Kenapa mesti gini? Iya. Penasaran nggak? Iya. Tapi ini nggak bisa begini nih. Iya. Bingung kan lo? Heeh. Justru kunci untuk ngajar Hmm. bentuknya kayak film prequel. Kayak Star Wars mungkin ya. Dikasih yang menarik, ternyata itu episode keberapa gitu. Nah, lu penasaran kan asal usulnya? Iya. Nih gua kasih. Ya udah, ada episode ini dulu yang harus lu lewatin gitu ya. Ada pertanyaan kan? Iya. Kenapa nih? Penasaran kan lu? Heeh. Kasih jawabannya. Kecuali kalau emang kalian ke excited nggak bisa rasa penasaran ya sebenarnya tidur juga sih gitu loh. Iya. Tapi sebenarnya cara ngajarnya gitu, bukan cuman ngasih tahu. Iya. Ketika seorang trainer nanya, gini, menurut kalian gimana? Itu nggak penting kandidat kalian, murid kalian jawab benar. Tapi cuman buat melekin otak, penasaran nggak lo? Iya. Bingung kan? Misteri kan? Mau tahu jawaban ini? Iya. Nah, lu kasih. Kayak begitu. Jadi itu kan karena bermain perasaan. Si Emmy ini. Nah, saya mau jelasin Emmy lagi. Salah satu hal yang paling ngatur si Emmy ini adalah salah satu yang ngatur si Emmy ini adalah dopamin kan, Iya. kebahagiaan, fenomena kebahagiaan. Heeh. Dulu kan saya pernah ngalamin nilai jelek ya. Iya. Saya tuh dapat nilai 3, 4, 3. Kalau ujian saya dapat 6. Saya senangnya bukan main. Karena yang aslinya jauh di bawah itu. Tapi kita lihat orang yang nilainya rajin, yang nilai tinggi. 9 terus lah gitu. Dan saya juga pernah kan yang nilai bagus kan. Nilai saya banyak kan 9, 10, kadang-kadang 9. Saya dapat 7,5. Saya kesel. Karena kebiasaan. Padahal 7,5 di atas 6. Iya. Adaptasi. Heeh. Seorang anak sultan dapat mobil begini gitu, LCGC lah gitu. biasa aja. Mobil pergi aja udah ini. Seseorang yang mungkin sudah sulit mencari uang, mungkin sedikit kena kemiskinan segala macam, kita kasih uang berapa, dia senangnya bukan main. Adaptasi. Iya. Ya kan? Nah, itu sebabnya kan kenapa narkoba bahaya banget. Kita konsumsi happy banget ya. Iya. Without reason. Amigdala lu di obat, di bus gila-gilaan. Gila-gilaan. Happy banget. Karena itu menyebabkan kecanduan. Iya. Sekali lu lepas, hidup hancur banget. Karena biasanya maksimum happy without reason. Iya. Dopamin ya. Dopamin. Iya. Nah, ini Iya, setahu gue juga yang mendorong dopamin itu serotonin ya. kalau nggak salah Iya. Dopamin, Proses mendapatkan dopaminnya itu gitu. endomorfin. Gitu kan. Nah, inilah penyebab tadi cerita ngomongin silent generation. Iya. Orang dulu titik kebahagiaannya tuh dikit. Iya. Disiksa, titannya kuat. Iya. Kasih dia sedikit harapan kebahagiaan, udah Wah, itu dia bakalan ngulangin kerjaan itu berapa puluh kali. Ini film bagus banget. Saya ngantri, ujung-ujung dapet setelah saya ngantri 50 menit. Ngantri cuma 50 menit untuk film sebagus ini. Worth it, guys. Kita sekarang anjir ogah gue ngantri panjang. Iya. Film CGI-nya udah keren segala macem pun Masih ada kurangnya. masih ada kurang.